ada juang mereka yang mungkin tidak umumnya mereka itu sangat antusias ikut. Bahayanya kalau sudah masuk dia merasa sudah puas, padahal itu masuk baru awal. Kalau sudah masuk rasanya kan sudah saya sudah tercapai, sudah masuk PB Jarum, sudah dapat beasiswa, padahal itu baru awal. Jadi perjuangannya harus teruji di turnamen. Kalau sekali turnamen nggak ada prestasinya, dia siap-siap degra juga. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Oh ya, oke, bisa dijelaskan untuk audisi kali ini peserta sudah berapa dan nanti harapannya ke depan? Info terakhir sejam yang lalu 2348, 2348. Nanti tahap-tahapnya? Tahapnya kita ada beberapa tahap, screening 2 kali, kemudian pertandingan. Setelah itu yang dipilih lolos yang ke karantina. Selanjutnya karantina ada beberapa tahap yang tadi disebutkan Mas Sigit, ada tes fisik, tes kesehatan, psikotes, dan tentunya pertandingan antara mereka. Berbeda dengan audisi tahun-tahun sebelumnya gimana kok? Beda, tahun sebelumnya kan screening cuma sekali, sekarang 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Ya biar lebih mendapatkan atlet yang lebih super, lebih bagus lagi. Katanya kan tahun ini fokus di Kudus saja, itu kenapa? Karena kita barusan pandemi, kita nggak berani eksplor ke kota lainnya. Karena kendalinya kita kan susah kalau di luar kota. Kalau di sini kan dekat dengan kantornya kita, jadi lebih mudah dikendalikan. Nantinya kalau memang sudah endemi, kita akan berpikir untuk gelar lagi di beberapa kota. Tapi yang pasti tahun depan ada lagi, tahun ini kita sekali, tahun depan minimal sekali. Kalau nanti sudah endemi, kita bisa lebih dari sekali di beberapa kota di Indonesia. Untuk tahun ini fokus untuk mencari atlet yang seperti apa Pak ini? Yang super, yang menjadi pelapis yang potensial untuk kedepannya. Baik putra maupun putri ya Pak? Ya, semua umur 11 maupun 13. Untuk peserta terjauh dari mana? Papua ada? Papua dari sana 6 jam, dan mereka datang lebih dulu karena kita pengen mereka kalau datang ke sini tidak hanya audisi tapi juga bisa sparring dengan klub-klub lokal yang di kita, sehingga mereka datang seminggu sebelumnya dan mereka happy sekali karena bisa sparring pantai dengan teman-teman yang dari Kudus maupun dari kota-kota lain. Tapi audisi sebelumnya ini ada berapa yang bisa lolos dan lancar? Biasanya kita itu sekitar dari 20-an, sekitar 40%-an, sekitar 10 sampai 12. Putri ya? Nah, pengalaman tahun kemarin biasanya kelemahannya apa mungkin? Ada juang mereka yang mungkin tidak umumnya mereka itu sangat antusias ikut. Bahayanya kalau sudah masuk dia merasa sudah puas, padahal itu masuk baru awal. Kalau sudah masuk rasanya kan sudah saya sudah tercapai, sudah masuk PB Jarum, sudah dapat beasiswa, padahal itu baru awal. Jadi perjuangannya harus teruji di turnamen. Kalau sekali turnamen nggak ada prestasinya, dia siap-siap degra juga. Tidak bisa, saya akan selamanya di sini, enggak. Kalau dia potensinya sudah mulai meredup, kan yang di bawahnya kan nyodok terus, dia akan tergeser. Jadi impiannya sampai tingkat jauh belum Iya harus. Makanya kita selalu ngasih challenging. Kamu sudah juara di Indonesia, juara di Piala Presiden, juara di Sirnas. Saya sediakan paspor nih, mau ke mana? Itu yang membuat mereka bangun lagi. Oh iya ya, kita tidak hanya juara di nasional doang, kita juga harus ke mancanegara.
dan kita akan membuat jalan menuju sana. Mari. Tapi kalau belum apa-apa sudah main pinta ke luar negeri nggak bisa. Kamu harus melewati tangga dulu, juara dulu di sini. Baru kamu punya kesempatan ke luar negeri. Dan mereka kalau disuruh bikin paspor, wow, bentar lagi gue mau ke luar negeri, belum tentu juga. Karena paspor kan kalau dadakan nggak bisa, harus disiapin. Saya akan mengundang Bapak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation yang juga Ketua PB Jarum untuk naik ke atas podium, Pak Yopi. Mohon tepuk tangannya, teman-teman. Selanjutnya ada Mas Sigit Budiarto selaku Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum. Kami undang Mas Sigit untuk ke depan. Selanjutnya ada Kofung Permadi selaku Koordinator Atlet Putra Tim Pencari Bakat. Silakan maju Kofung. Nah, yang terakhir yang paling cantik ada Mbak Yuni Kartika selaku Koordinator Atlet Putih Tim Pencari Bakat. Silakan Mbak Yuni. Dulu waktu zaman kita masih manual, pesertanya 1.200 itu udah deg-degan setengah mati. Itu para krunya itu harus berjuang karena manual waktu itu. Terus dibantu oleh timnya Pak Sindaka, Pak AB untuk ngasih komputerisasi. Itu sudah mulai lega gitu. Mau 1.200 lebih aman gitu. Nah, prediksi yang tahun ini mestinya ya sekitar segitu, 1.500, 1.800. Begitu terlewati, ya kita mulai spot jantung nih, ini gimana sampai berapa kita nggak tahu loh. Iya. Kan kita tidak pernah membatasi, melimitasi nggak mungkin. Akhirnya tembus 2.000, udah mulai blingsatan karena harus diundur. Ini memang sangat luar biasa buat kami dari PB Jarum, dan tentunya kami berharap dengan adanya teman-teman senior-senior saya yang prestasinya luar biasa, kita berharap bisa mendapatkan bibit-bibit yang memang benar-benar unggulan, yang super. Jadi untuk kali ini seperti sudah dijelaskan oleh Mas Sigit juga, kita mempraktekkan suatu seleksi yang lebih ketat. Artinya kita harus akan mendapatkan atlet yang lebih terseleksi, baik itu dari kualitas skill, kualitas fisik maupun kemampuan mentalnya, kemudian daya juangnya, dan hal-hal itulah yang akan menjadi perhatian kita. Apa sih yang diharapkan Kofung? Artinya ketika mereka sudah bergabung dengan PB Jarum nanti apakah punya target-target untuk menapaki tangga juara sehingga di level dewasanya mereka bisa gemilang di level internasional, Kofung? Ya tentunya kita akan sesuai dengan misinya, visi dan misinya PB Jarum bahwa kita mencetak pemain atlet bulu tangkis tingkat dunia. Tentunya ini adalah di PB Jarum, pembinaan di PB Jarum ini hanyalah sebagai awal perjalanan karir seorang atlet untuk nanti menuju sebagai pemain tingkat dunia. Artinya setelah di PB Jarum kita akan mengarahkan mereka untuk masuk ke pelatnas, dibina di pelatnas, kemudian mereka bisa berkiprah atau perform dalam pertandingan-pertandingan yang diikuti sehingga mereka bisa bersaing di tingkat dunia. Iya, kita di sini sebagai PB Jarum, tugas kita kan memang membina ya dari umur yang paling muda sampai kemudian nanti ada jenjang seperti yang dikatakan Pak Yopi tadi, 3 jenjang yang akhirnya nanti masuk ke pelatnas. Nah, memang kalau bicara kualitas dari tunggal putri kita harus tingkatkan lagi. Tetapi kalau mau bicara tentang audisi ini, kita punya satu atlet yang bernama Mutiara, itu lolosan audisi. Terus juga dia kemarin juara di Jogja International Series, kemudian ini lagi sedang berangkat ke World Junior Championship. Artinya memang itu langkah yang harus ditempuh dan kita upayakan ya semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan sebagai PB Jarum. Gimana sih audisi tahun ini dan apa yang membedakan dengan tahun 2019 terakhir itu Pak Yopi? Perbedaan audisi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu adalah kita sempat jeda 2 tahun. 2 tahun pandemi kita 2020, 2021 off. Kita terakhir ngadain 2019. Yang membedakannya Pak di tahun ini? Yang membedakan tahun ini kita hanya 1 kota. Kalau dulu kan beberapa kota. Tahun ini kita khusus 1 kota.
Karena kita barusan selesai pandemi, jadi kita ekstra hati-hati. Jadi kita ada di satu kota, kemudian prosesnya juga ada beberapa penyempurnaan. Di antaranya screeningnya 2 kali. Kemudian pada saat nanti karantina itu ada beberapa perubahan screening, ada tes fisik, ada tes psikotes, ada tes kesehatan. Melihat animo peserta yang juga datang ke Murjati, Pak, seperti apa sih melihat mereka dengan semangat juangnya, dengan ambisi mereka, seperti apa melihat animonya, Pak? Kalau melihat gitu di luar ekspektasi, kita ekspektasi ini paling 1.500, 1.800. Ternyata begitu sudah lepas di 1.800, kita prediksi bisa tembus 2.000. Betul. Setelah tembus 2.000, lari ke 2.100, 2.200. Sekarang 2.348. Itu di luar ekspektasi. Jadi mereka ternyata antusias karena sudah 2 tahun vakum, mereka sangat bersemangat untuk ikut audisi kali ini. Gak cuma di Pulau Jawa juga, Pak, tapi juga ada dari Papua, dari Aceh hingga Papua, Pak. Seperti apa melihat mereka-mereka yang datang dari jauh-jauh untuk bisa mencapai cita-citanya dengan mengikuti audisi ini, Pak? Jadi kita dengan teman-teman yang paling jauh, Aceh dan Papua, kita berharap mereka datang lebih awal. Yang pertama, biar mereka juga bisa sparring dengan klub-klub kecil yang di sekitar Kudus, sehingga bisa sparring, bisa prepare lebih siap, sehingga pada saat nanti ada audisi di hari H, mereka sudah adaptasi lebih jauh. Karena mereka durasi perjalanan itu 6 jam, bahkan lebih. Itu yang menurut saya harus diperhitungkan, dan kita memberikan saran itu agar mereka datang lebih awal, dan mereka sangat senang sekali karena dapat informasi seperti itu. Tadi seperti apa sih, Pak, yang diharapkan dari audisi penyelenggaraan 4 hari ke depan, dan seperti apa yang diinginkan oleh PB Jarum dari audisi ini, Pak? Yang pertama pasti yang punya teknik bermain bulu tangkis sangat baik, kemudian ditunjang kemampuan fisik yang mumpuni, dan yang lebih penting lagi dia punya potensi besar ke depan, dan itu harus dilihat oleh para pelatih yang berpengalaman, sehingga nantinya bisa di kemudian hari setelah dilatih intensif di PB Jarum, mereka bisa menonjol dibandingkan yang lain. Terima kasih banyak, Pak Yopi. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.